Aku speechless. Ini otak aku nih bentrok. Kok bisa seenak ini harganya segitu? Harganya murah. Jadi mulutku nih sama otakku nih lagi berantem gitu. Iya. Lidah sama otak nih lagi berdebat gitu. Enggak bener, ini menunya emang segitu. Harganya murah. What's up my friends, back with Miranda Kegas across di my daily vlog. Barusan aku habis bikin Q&A gitu di Instagram. Aku nanya, bikin video apa lagi ya guys? Aku kan selalu mendengarkan apa yang menjadi kemauan Gazelion, ya kan? Lagi-lagi ya, sushi lagi. Dan ini yang aku jawab cuma satu, tapi di Q&A itu yang minta sushi ini banyak banat. Kenapa sih kalian suka banget ngeliat aku makan sushi? Restoran sushi itu nggak banyak, apalagi yang istimewir tuh. Istimewir tuh bener-bener bisa dibilang beberapa. Karena ini menjadi request Gazelion, kita sekarang mau syuting sushi. Jadi ini udah jam 16.01, kelihatan nggak? Oke. Jadi ini jam 4 sore, baru selesai nge-gym dan aku belum makan sama sekali. Intermittent fasting, puasa 16 jam. Kalau gitu kita langsung ke daerah Canggu karena ada satu tempat sushi yang aku lagi incer. Let's go, follow me. Oke guys, kita udah sampai di tempat namanya Rumah Sushi. Kelihatan nggak? Rumah Sushi, tempat humble tapi juga nggak humble, soalnya dia baru dan bagus gitu, full glass, full kaca, dan tempatnya bersih. Dalamnya juga full AC, tapi ada meja yang di luar nih kalau teman-teman ada yang smoking atau nge-vape bisa duduk di luar. Terus parkiran motornya bisa dibilang ya agak sedikit minim ya. Kalau kalian pakai mobil, kalian mobilnya harus ditaruh di pinggir jalan kayak aku gini. Kita coba apakah sushi yang bisa dibilang semi humble ini dapat mensatisfy aku si pencinta sushi dan apakah recommended untuk dikunjungi. Jadi kita langsung aja coba, kita masuk yuk. Oke, ini kitchennya Rumah Sushi Bali. Jadi dia versinya nggak ada sushi bar. Kita harus duduknya di table gitu ya. Bisa dibilang ini banyak yang versi mateng ya. Jadi kalau teman-teman nggak biasa makan sushi mentah, ini salah satu solusinya nih. Yuk kita cobain yuk. Pan fried gyoza 28.000, edamame 15.000. Parah harganya, ngaco bro. Kayak nggak ngambil untung. Murah banget. Jadi secara price point ini benar-benar ekonomis banget. Ada nanti next ya, aku mau cobain namanya gerobak sushi. Itu mah super humble sekali. Pakai gerobak. Literally di tengah jalan pakai gerobak jualan sushi. Enggak di tengah jalan, di tengah jalan. Oh iya, sorry, di pinggir jalan. Tapi jangan underestimate dulu, karena nggak selamanya tempat humble itu terus habis itu sushinya nggak enak. Dan di setiap tempat itu pasti dia punya satu menu atau satu makanan yang dia best seller, master ya, dalam pemasakannya, dalam tekniknya, dalam rasanya dia memang juara gitu. Tapi pastinya ada juga beberapa menu yang dia nggak oke. Dan itu normal. Tujuannya dari vlog review aku itu adalah kalau kalian datang ke tempatnya, kalian udah tahu apa yang harus kalian pesen. Ada dua tipe penonton, yang cuma nonton terus habis itu dia sambil makan di rumah, atau dia ada beneran datang. Ya udah langsung aja, banyak cincong. Let's go. Oke, kita udah kedatangan Ocha. Kita coba lecan. Kampen. Wangi Ochanya dapat. Dia tidak curang dengan memakai teh hijau yang lokal. Ini benar Ocha. Jadi ini enak, good, very good. Tentunya wasabinya pakai yang bubuk. Wah tapi kencang. Coba garinya. Oke, garinya lumayan. Dan ini garinya setaraan genki sushi sama sushi teh gitu. Biasanya gari atau jahe yang bikin sendiri biasanya yang warnanya putih. Kalau yang pink ini rata-rata ada ininya, ada produsennya gitu. Overall good untuk bahan-bahan ininya. Kita udah kedatangan menu pertama, ini katanya best seller. Jadi best sellernya itu 3 ini. Yang pertama ini ada Man on Fire. Aku bisa lihat nih ada jalapeno ya. Jadi fusion gitu ya, nggak otentik Jepang. Terus ada salmon, dalamnya ada kani, ada crab stick ya maksudnya. Ada timun juga. Terus ada teriyaki sauce-nya, kasih sesame seed, dan ada mayo sama saus sambal. Kita cobain ya. Oh ya, pedes. Ini enak nih, unik aja. Ada jalapeno-nya. Terus isiannya dia nggak pelit. Oh iya, alpukat ternyata, sorry, bukan timun, ini alpukat. Ada kani, ada salmon. Isiannya nggak pelit, walaupun dia harganya ya. Nasinya juga nggak terlalu tebel. Biasanya sushi yang agak sedikit ekonomis itu nasinya yang banyak. Ini sama sekali nggak. Untuk harganya ini worth it. Cuma mungkin kalau aku nih nggak mau terlalu banyak saus. Jadi ini aku bisa request sih harusnya nih untuk sausnya nih jangan banyak-banyak, ditaruh di ininya biar kita yang cocok sendiri. Tapi overall isiannya mantap lihat ya. Isiannya mantap, sama ada crispy-crispy-nya juga. Nah, alpukat, salmon, ada keju. Yang ini harus cocol soyu nih. Soyu dikit karena dia nggak ada sausnya sama sekali. Cocok. Wah, enak sekali ini. Wow. Dia pakai cream cheese merek Anchor, itu mahal ya. Jadi aneh, harganya murah tapi dia pakai bahan yang bagus. Terus ikannya juga oke, salmonnya bagus. Alpukatnya juga tebel, lihat nih isiannya.
Jadi ini cream cheese gitu, bukan keju batangan, bukan. Jadi di mulut tuh lumer. Terus dia karena cream cheese-nya nggak terlalu asin, dia memang harus dibantu sama soyu. Oke. Jadi ini baru di balance. Wah, ini baru nih. Gawat nih. Di tempat ini harus ramai nih. Harganya segini. Rasanya segini. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Ini chefnya, yang ownernya ngambil untungnya dikit nih, sumpah. Salmonnya bagus. Salmonnya pucat. Pucet. Nah, salmon pucet itu malah bagus guys. Karena kalau misalkan salmonnya terlalu oranye, banyak makan pewarna salmonnya. Karena salmon yang wild itu bahkan warnanya tuh keputih-putihan gitu ya, bukan oranye. Tapi karena ya ini kan farm, diternakan, pastinya ada pewarnanya. Cuma yang menjadi perbedaan adalah apakah pewarnanya banyak atau enggak. Dan baunya netral. Potongannya juga tebel, walaupun nggak setebel yang lain gitu ya. Tapi oke lah untuk harganya ya. 20 ribuan dapat 3 slice. Ini ekonomi dulu. Ekonomi. Ya jadi dua ini kayaknya mungkin di tempat lain nggak ada karena Ya. kita kan fusion kita create sendiri. By the way, ini head chef. Halo, how are you? Owner bukan? Ya betul, kebetulan saya juga langsung jadi ownernya. Namanya Pak Komang. Orangnya baik sekali. Aku datang-datang langsung disambut dan wah ini makanannya enak sekali. Ini Pak Komang yang bikin. Ya, semua ini menu saya yang create. Saya mau tanya, tapi jawabnya jujur ya. Ya. Ini ngambil untungnya dikit ya. Nah, gini sebenarnya kan gini, saya kan udah lama juga kebetulan sekitar 20 tahun saya Japanese. Oh. Itu dari berbagai Japanese kan Pantes. saya tahu harga mereka berapa gitu loh. Mungkin kayak roll seperti ini mungkin di tempat lain 70, Mahal, iya. 60 kita bilang Iya. patok. Kenapa saya bisa jual murah? Karena kan saya sendiri chefnya, jadi saya nggak usah bayar chef mahal. Mungkin kalau kita hire chef Jepang ataukah chef yang Indonesia lah kita ngomongin, at least dia bayarnya kan 10 ke atas gitu loh. Karena saya yang dibayar, anggaplah saya kerja sendiri, saya membangun bisnis dari nol gitu. Gimana caranya kita merubah konsep? Kalau dari dulu itu kan orang tuh pikirannya sushi itu makanan mewah. Bagi saya nggak, kita bisa create harga ini, harga lokal gitu loh. Keren. Kalian harus ramein tempat ini. Ini bahannya bagus, mereknya mahal, tapi dijualnya murah. Jadi basically seperti yang tadi Chef Komang bilang, karena dia yang punya experience puluhan tahun, dia jadi nggak usah bayar gaji karyawan yang terlalu mahal gitu ya. Sehingga dia bisa bikin price point-nya oke. Tapi ini setara sama restoran-restoran di luar sana yang aku udah pernah review, yang bahkan high class dan bintang 5 gitu ya. Ini nggak kalah. Bahannya juga bagus. Oke Chef, thank you Chef. Aku mau lanjut Ya, yang ini. silakan lanjut. Gokil, nih bakalan jadi sahabat baru gua di Chef Komang. Luar biasa. Hah? Super happy aku. Sejauh ini aku udah super happy ya. Pertama, tadi salmon udah masuk mulutku tapi aku lupa untuk review. Ini segar, teknik penyimpanannya bagus karena ya sebelum Chef Komang ngomong dia punya experience 20 tahun di Japanese dan juga di sushi, aku udah tahu nih bukan orang biasa ini yang bikin. Makanya tadi aku bilang enak, kok bisa gini ya, kok enak. Ternyata memang Chef Komang dia bikin bisnis sendiri setelah mungkin kerja ikut sama orang. Betul. Tapi dengan modal yang bisa dibilang pas gitu ya. Jadi ya tempat inilah, tapi makanannya itu luar biasa. Terus ini tuna ya, aku belum coba tadi ya. Ini dia. Tuna tuh yang biasanya yang paling tricky. Nih. Bagus sebenarnya. Gak ada bau. Enggak. Kan murah loh. 20 ribuan 3 slice. Tebel lagi. Tunanya bagus. Happy ini. Langganan aku nih. Wow. Kok bisa ya? Kapan aja aku ya? Kita terlalu banyak main di yang high end. Kita menganggap remeh. Bukan menganggap remeh, maksudnya kita pernah mengalami yang pengalaman tidak baik. Iya, gara-gara itu jadi kita Ah. menganggap remeh. Kita memukul rata bahwa oh sushi murah kurang oke. Ternyata enggak. Wah bagus ini tunanya. Yellowfin nih ini tapi. Tahu dari mana ya? Taunya dari mana yellowfin? Hah? Chef yellowfin kan? Tuna. Ya, yellowfin lebih firm, terus minyaknya sedikit. Oh. Kalau bluefin dia lebih soft dan minyaknya banyak. Jadi yellowfin sama bluefin aku dua-duanya suka. Lebih pilih yang mana? Gak ada yang aku pilih. Kadang kalau bosen yellowfin aku mau bluefin, kadang kalau bosen bluefin aku pengen yellowfin. Mantap. Bang kamu bingung kok aku tahu yellowfin gitu. Iya. Udah aku makan sushi udah tahunan. Bahkan dari mamaku hamil aku, dia makan sushi. Oh gitu. Ya, karena ikannya bagus. Aku udah tahu pasti nigirinya enak. Di dalamnya dikasih wasabi ya? Belum. Mungkin karena dia nggak tahu kalau aku doyan. Ini nasinya agak terlalu banyak untuk ikannya agak tipis. Tapi udah itu aja. Rasa sih enak.
Berasnya juga mungkin dia pakai beras yang biasa ya, bukan koshihikari. Tapi cara dia masak bagus. Mirinnya pas, al dente-nya pas. Soalnya kan harganya ekonomis, jadi nggak mungkin pakai koshihikari. Koshihikari itu udah seharga tuna gitu kan. Yang tunanya lumayan tebal. Gitu ya. Walaupun nasinya agak sedikit dibanyakan. Kalau aku lebih suka mungkin segini aja. Sekitar segitu. Nah, mungkin rasionya yang aku suka saya segini nih. Ya oke nih rasionya. Tapi udah itu aja. Kekurangannya cuma itu. Nggak ada lagi. Dan ini preference aku aja ya. Kalau yang lain mungkin sah-sah aja gitu. Nah, ini apa namanya tadi konomi ya. Yang konomi ini kayaknya tuna isinya. Jadi spicy tuna roll gitu, atasnya salmon, ada timun, ada keju yang tadi aku bilang, ada sausnya juga, teriyaki. Ini dua nih, jualannya nih. Kalau kalian suka salmon ini, namanya tadi Philadelphia. Yang ini kalau kalian suka tuna, karena isian tunanya tebal, atasnya salmonnya cuma untuk sebagai mempercantik dan garnish. Tapi kalian pas masuk mulut ini tunanya dominan. Tunanya tebal soalnya. Nasinya tipis. Justru ini yang aku suka nih daripada yang ini. Kalau aku boleh berkomentar sedikit, ini kalau misalkan sausnya dibikin kayak gini, ini bakal enak. Tapi karena aku nggak suka terlalu banyak mayones dan juga saus, ini yang lebih cocok kepada aku. Aku speechless di otak aku ini nih. Biasanya kan kalau aku review, aku makan gitu kan kalau enak. Ini otak aku nih bentrok. Kok bisa seenak ini harganya segitu? Harganya murah. Jadi mulutku nih sama otakku nih lagi berantem gitu. Iya. Lu yakin nggak masukin sushi seharga ratusan ribu? Enggak bro, lagi berkomunikasi dia gitu kan. Lidah sama otak nih lagi berdebat gitu. Lu dibohongin kali? Enggak bener, ini menunya emang segitu. Harganya murah. Tapi kalau kalian yang suka pedes, yang ini juga oke nih. Yang ada jalapeno-nya. Burning Man, Man on Fire. Artinya kan sama. Salmonnya enak deh. Aku malah di sini doyanan salmon nih. Oh, tumben. Salmonnya bagus. Bagus salmonnya. Kalau kamu lagi suka apalagi apa ya? Oh iya. Aku kalau ngeliat salmon yang terlalu bright orange menyala gitu takut. Karena pernah lihat dokumenternya farming salmon agak kurang sehat lah karena terlalu banyak antibiotik dan juga pewarna. Tapi lihat warnanya tuh pucat. Ini lebih bagus lagi apa sih? Nah ini nih pucat kan? Iya, dari putih gitu ya. Jadi kayak putih kan? Salmon yang bagus tuh yang pucat guys. Jadi kalian kalau ngeliat salmon pucat berbahagialah. Karena yang bagus yang pucat. Karena ikan salmon kalau nggak dikasih pewarna makanan yang orange di pelet makanannya itu, warnanya pucat. Putih malah. Kalau Putih malah. Nggak kayak salmon wild, cuman mendekati lah ke arah sana gitu. Wakame salad. Oh, kamu? Pakai sesame dressing, enak. Salmonnya bagus. Dari Tasmania apa Norway? Tasman bagus. Chef ini ngerti barang deh, ngerti sekali. Pertama itu saya bukanya di Panjer, konsepnya kan kecil kayak warung gitu. Jadi ada beberapa konsumen bolak-balik. Masih dalam artian dia lalu lalang tapi dia biasa makan di tempat yang wah gitulah. Dia lihat kan kita konsepnya dari susinya dari start dari 10 ribuan. Wah, 10 ribu sushi apaan? Takutnya kualitasnya nanti kayak tuna yang di pasar gitu loh. Mungkin orang berpikir seperti itu. Akhirnya beberapa kali dia diajak sama pacarnya nggak mau. Akhirnya datang pas kebetulan saya di sana. Dia nyoba. Ternyata dia terkejut gitu loh karena wah kok bisa jual sushi kualitas resto bintang 5 harganya segitu gitu loh. Makanya nih saya sekarang dari tadi saya bengong, kok rasanya begini bisa harganya murah. Ini bener gak sih? Terus sekali lagi ya, chef ini juga biar chef denger, aku paling suka yang ini chef. Oh, Philadelphia. Philadelphia. Original rasa ikannya dapet, nggak terlalu banyak saus, pakai soyu balance, pakai wasabi balance. Ini juga oke kalau kalian suka tuna karena dalamnya tuna ya. Ya, tuna. Ya jadi ini kalau misalnya kalian suka salmon yang Philadelphia, kalau kalian suka tuna konomi, dia cuma dikasih saus teriyaki, dia nggak overdone dengan sausnya. Rasa ikan dan juga isiannya tebel, mantep di mulut, balance semua. Dicocol soyu juga masih oke. Terus sashiminya. Salmonnya bagus sekali, Tasman. Aku paling suka salmon Tasmania. Teksturnya dia masih ada kenyalnya, dia masih ada firmnya. Dia nggak terlalu hancur lembek gitu. Dan warnanya pucat. Kalau salmon itu pucat lebih bagus ya, chef ya. Ya. Lebih sehat juga. Jadi overall 3 menu itu aku suka. Yellowfin tunanya juga bagus. Tapi yang nomor 1, 2, 3-nya itu tadi ya. Kita cobain yang lain boleh chef? Boleh silakan. Kita icip-icip yang lain juga Ya. ya. Dan nih mau cobain yang aku bilang terenak ini. Karena salmonnya bagus sekali. Ini dan Philadelphia dan. Oke. Ya. Wah. Ya mana aja. Cocol soyu. Nah, tuh isiannya banyak, salmonnya tebel. Waduh. Salmonnya pucat. Mantap. Cocol soyu dikit. Langsung kita lihat reaksinya.
Meledak nggak otak lu? Kuat. WTF ya? Kita kemarin baru dari sushi yang high class sampai makan otoro dan juga middle. Kayak nggak ada beda ya. Kayak salah ngasih harga ya chefnya ya. Kemurahan. Yang ini ya, kesukaan kamu yang tuna ya? Kan jadi suka tuna. Iya. Nah dia dari pencinta salmon jadi suka tuna, aku pencinta tuna jadi suka salmon. Coba ini. Nah yang kedua terenak dan Oke. kan udah ini habis syuting jadi nasinya nempel di piring. Hampir sama yang Philadelphia, cuman isiannya tuna. Terus ada ininya apa? Saus teriyakinya. Ini lebih ngebom. Ya kalau kamu kan suka yang flavorful ya. Aku sukanya lebih ke arah-arah otentik. Di mulut tuh dia. Mana? Ini keamean sih ini rasanya. Ada kejunya, ada Pork teriyaki juga. tuna, ada salmon, ada alpukat. Gimana Dan overall? Kelewatan sih. Kelewatan ya. Ini namanya rock and roll. Salah satu roll sushi. Dalamnya ada unagi atau ikan sidat. Aku masih tanya sama chef nih, kalau unagi di Indonesia pakai sidat atau pakai belut? Apa bedanya itu? Nah, kalau di namanya freshwater eel gitu loh. ya, kalau di Jepang itu kan unagi itu kan sidat. Oh, tidak. Tapi kayaknya kalau sidat di Indonesia kan nggak ada. Nah, Jadi mungkin digantinya pakai belut. ya benar benar. Gitu. Kan soalnya kalau unagi sidat, kalau anago belut laut. Ya, Gitu. Jadi ini belut ya. ya benar. Oke. Kita coba ya belut. Tebel unaginya, ada saus unaginya juga di atasnya. Lupa. Soyu dikit. Oke. Unaginya nggak ada bau amis sama sekali, nol. Unagi itu biasanya ada bau, Ini ada bau-baunya. ada dikit gitu, dikit banget, paling 1%. Tapi hampir nggak ada. Kamu sama gini-gini, Mencari ya. unaginya tekniknya bagus. Bener kan aku? Ini nggak bau. Ya kan? Wah enak ini. Unaginya juga bagus, fresh. Dalamnya ada alpukatnya juga. Terus atasnya ada crispy-nya dan sausnya ini manis. Jadi ini kalau nggak dipakein soyu ini manis. Jadi harus agak soyu dikit biar manis campur asin jadi gurih. Kekurangannya cuma adalah yang unagi mungkin karena mahal, jadi dia agak sedikit dipotong porsinya dikit. Rasio si alpukat sama unagi banyakan alpukat, tapi masih berasa unaginya. Tapi kita nggak bisa komplain karena harganya murah banget. Tapi yang penting unaginya enak. Tuh. Nah, kalau ini best sellernya di Panjer ya. Beda tempat, beda market kan. Sana kan dominan kita 80% lokal. Jadi ini yang ramai. Ini katanya best seller di kedainya Chef Komang. Yang satunya karena di tempat yang dimana lebih banyak orang lokal. Dan memang aku tahu banget kalian ini banyak yang masih takut atau masih kurang bisa menikmati sushi yang mentah. Jadi kalian pada lebih sukanya sushi yang roll atau yang digoreng. Nah ini sushi yang digoreng nih, kalian pasti cocok nih. Ini lebih cocok ke khalayak ramai nih. Pakai kayak semacam breadcrumbs gitu ya chef. Ya. Jadi versinya kayak tempura ya. Panas. Oh panas. Wah, ya. Golden brownnya sempurna, crispy-nya masih dapet, disajikan ke kita pas masih panas-panas. Terus isinya kaninya juga gede. Kani itu kepiting ya basically. Ini Dani pasti doyan nih. Karena tadi udah ikan, salmon, tuna, sekarang udang. Kan tadi nyobainnya unagi, habis unagi udang. Jadi selain salmon, tuna, di sini ada unagi dan ada udang. Nah, ini lucu nih. Dalamnya ada katsu. Jadi ebi furai, ebi katsu, ada alpukat dan juga di atasnya ditaruh udang lagi. Jadi double the udang. Soyu dikit, big bites nih. Wah. Walau udangnya banyak, tapi udangnya agak sedikit dry. Bisa dilihat ya, agak kering dikit. Oke. Tapi memang udang itu adalah yang salah satu yang paling susah handle-nya. Shellfish lah, kerang-kerangan, kepiting, lobster, udang itu barang yang paling susah karena dia nggak bisa lama-lama. Jadi kalau kalian ke sini, kalau dari urutan ikannya itu salmonnya, kedua tunanya, ketiga unagi, terus udang terakhir. Philadelphia nih paling aku suka. Kalau Nadia sukanya yang tuna. Aneh kebalik kita. Kebalik iya. Itu punya Dani. Soyunya Dani maksudnya. Si Philadelphia-nya aku nggak bisa jelasin, tapi alpukat ketemu cream cheese, ketemu salmon, digulung dengan nori, dan juga nasi yang masaknya bagus, tapi dengan teknik yang bagus, bersatu dengan mesra banget. Mulut kita tuh jadi berdansa gitu. Kamu paling suka yang mana? Yang ekonomi ya, tuna ya? Iya kayaknya ya. Lupa namanya tadi. Ada orang sushi goreng diambilin tengahnya doang, kaninya doang. Makan nasinya, ya ampun. Kenapa sih kamu sukanya yang bolong-bolong gini? Hah? Suka Ya, kalau- membuat sesuatu yang Ya kalau nggak bolong bolong-bolong. ya nggak bisa masuk lah. Oh iya.
Kaninya. Iya. Oke, kalau gitu sekian dulu ya vlognya nge-review rumah sushi Bali di daerah Canggu. Kalian buka di Google pasti langsung ketemu, atau kalian search aja di Instagram rumah sushi. Kalau kalian ketemu Chef Komang ya udah pasti enak. Super happy, tidak mengeluarkan duit banyak tentunya kalau kesini, tapi hati senang, perut kenyang. Apalagi kalau kalian bawa pacar, bawa temen, bawa saudara kesini, unik nih. Misalkan orang ini suka sushi gitu ya, terus kalian ajak kesini, terutama kalau orang ini makan sushinya di mall gitu ya biasanya. Underestimate gitu kayak, kamu ajak aku kesini sih, cobain dulu. Jadi ekspektasinya bakalan dia akan low, sehingga pas dia makan dia akan gitu. Jadi unik nih experience-nya. Sama kayak aku tadi, ekspektasiku rendah gitu ya, karena kan tempatnya humble. Tapi pas makan makanannya gila, otak aku sampai beradu gitu sama lidahku. Super recommended rumah sushi Bali. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya dan sesudahnya. Sehat-sehat selalu semuanya, terus berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Keep a small invest, always you guys make it. Cheers.